Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Mungkin saudara sedang berada di rumah sakit, dalam perjalanan di kendaraan saudara, atau dimanapun saudara berada. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami agungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang penuh kasih sayang. Terima kasih atas berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan kepada umat-Mu di kota Bandung. Terpujilah nama Kristus atas karya keselamatannya dan perlindungan Roh Kudus yang selalu menganugerahkan berkat penyertaannya kepada kami. Dalam berkat nama Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah tentang roh kebenaran atau Roh Kudus. Firman Tuhan terambil di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17. Ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat yang berbunyi, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Pertanyaannya, siapakah penolong yang lain itu? Jawabannya tentu ada di ayat 17, yaitu roh kebenaran, atau Dia adalah Roh Kudus. Jadi itu bukan bicara soal manusia, melainkan menjelaskan tentang Sang Penolong yang adalah Roh Kudus dan yang menyertai manusia sampai selama-lamanya. Tentu lebih jelas lagi bahwa ini bukan dan tidak mungkin adalah manusia, karena penyertaannya adalah selama-lamanya. Sudah pasti yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah anggota ketiga dalam Allah Tritunggal. Dia adalah pribadi roh tanpa tubuh yang berdaging dan bertulang. Dia seringkali dirujuk atau disebut sebagai roh atau Roh Kudus atau Roh Allah atau Roh Tuhan, Roh kebenaran atau Sang Penghibur. Roh Kudus adalah penolong yang setia dan menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Roh penghibur yang siap memberi penghiburan sejati dimanapun umatnya berada. Karunia Roh Kudus. Semua pencari kebenaran yang jujur dapat merasakan pengaruh Roh Kudus yang menuntun mereka kepada Yesus Kristus dan Injilnya. Namun, kegenapan berkat-berkat yang diberikan melalui Roh Kudus tersedia hanya bagi mereka yang menerima karunia Roh Kudus, yang percaya dan yang tetap layak tinggal di dalam Kristus. Setelah kita dibaptis selam dalam sakramen kudus, gereja lokal kita menetapkan kita sebagai anggota gereja. Sebagai bagian dari tata cara ini, yang disebut penetapan, atau Anda mengenal dan memperoleh pengurapan Roh Kudus. Karunia Roh Kudus berbeda dengan pengaruh Roh Kudus. Sebelum pembaptisan, Anda dapat merasakan pengaruh Roh Kudus dari waktu ke waktu, dan melalui pengaruh itu Anda dapat menerima sebuah kesaksian mengenai kebenaran. Setelah kita memiliki karunia Roh Kudus, kita memiliki hak mendapat pelayanan tetap dari anggota tubuh Kristus atau gereja lokal di mana saudara beribadah.
Menikmati sepenuhnya karunia Roh Kudus mencakup menerima wahyu dan penghiburan, melayani dan memberkati orang lain melalui karunia-karunia rohani, dan disucikan dari dosa dan dijadikan layak untuk memperoleh kemuliaan dalam kerajaan Allah. Berkat-berkat ini bergantung pada kelayakan kita. Hal itu datang sedikit demi sedikit sewaktu kita siap menerima berkat-berkat itu. Jika kita menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak Allah, akhirnya kita akan menerima karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Joseph Smith menyatakan bahwa rahasia-rahasia kerajaan Allah hanya untuk dilihat dan dimengerti oleh kekuasaan Roh Kudus yang dianugerahkan Allah kepada mereka yang mencintai Dia dan menyucikan dirinya di hadapannya. Ingatlah bahwa Roh Tuhan tidak berdiam di dalam bait Allah yang tidak suci dan kudus. Meskipun kita telah menjadi orang Kristen, Roh Kudus akan tinggal bersama kita hanya bila kita mematuhi perintah-perintahnya. Dia akan tinggal selama-lamanya dalam hati kita jika kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Jangan dengan ketidaksenonohan, ketidakbersihan, ketidakpatuhan, pemberontakan, atau dosa-dosa lainnya. Jagalah diri kita agar tetap bersih dan kudus. Isilah kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan agar kita dapat menjadi layak akan kehadiran yang tetap dari Roh Kudus tersebut. Sudah jelas kalau tinggal selama-lamanya di dalam diri kita, ini bukan manusia, ini bukan pribadi orang, tetapi itu adalah pribadi Allah dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Oleh sebab itu, mari kita sebagai umat Kristen, kalau kita mau bertahan dengan tenang, dengan kuat, dengan tangguh, dengan sabar, menerima semua tekanan hidup dan lain-lain masalah, hiduplah dengan bantuan dan pertolongan daripada Roh Kudus. Dia diberikan kepada kita sebagai roh kebenaran yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Ketidakhadiran Kristus secara fisik memperoleh kompensasi dengan hadirnya Roh Kudus dalam hati saudara, dalam hati kita untuk selama-lamanya melalui kasih-Nya. Anugerah Tuhan Yesus selalu dan senantiasa siap memberkati saudara-saudara pendengar sekalian. Tuhan Yesus Kristus pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih atas kehadiran Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Roh yang mengenal dan mengerti setiap pergumulan hidup kami. Kehadiran Roh Kudus menjadi jaminan masa depan dalam hidup keseharian kami yang Tuhan telah rancangkan. Roh kebenaran itu senantiasa ada di dalam kehidupan dan hati kita. Terpujilah Kristus sebagai Allah Immanuel yang terus-menerus bersama dengan kami umat-Nya. Di dalam berkat nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.